Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eltiana, kelas Ilmu Politik B dengan NIM F01210005, angkatan tahun 2021. Dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Politik, jadi di sini saya akan menceritakan bagaimana dampak penyebab terjadinya peran Rusia dan Ukraina dari segi geografi politik. Jadi, konflik Rusia dan Ukraina akhirnya menjadi operasi militer terbuka berawal dari Ukraina yang ingin bergabung ke Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang ditolak Rusia dengan alasan bahwa hal itu adalah eksistensi threat ancaman nyata bagi negara beruang merah tersebut. Ekspansi NATO ke halaman depan Rusia dinilai akan disusul oleh berdirinya pangkalan militer di Ukraina. Kategori pecah setelah Presiden Putin mengumumkan pemerintah operasi militer di timur Ukraina pada hari Kamis tanggal 24 bulan 2 tahun 2022 menyusul pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk atas Ukraina. Jadi Rusia melancarkan serangan ke sejumlah kota Ukraina termasuk Kiev. Tindakan Rusia yang juga direspon militer Ukraina tidak membawa dampak luas terhadap dunia. Eurasia merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak, gas, dan pertambangan. Hal ini menjadi keunggulan daya saing sekaligus menjadi sektor utama dalam perebutan pengaruh serta kepentingan ekonomi negara lain. Untuk menghadapi Uni Eropa atau UE, Amerika Serikat, Rusia memilih jalan memutar dengan memperkuat aliansi ekonomi dengan China. Di tahun 2014 lalu, pertemuan Presiden Putin dengan Perdana Menteri China Li Qiang di Moskow menghasilkan kesepakatan di sektor energi, perbankan, dan hingga otomotif. Rusia adalah produsen minyak terbesar ketiga dan produsen gas alam terbesar kedua di dunia. Rusia mengekspor 70% ekspor gasnya ke Eropa via pipa melalui Ukraina. Dengan pangsa pasar 12%, Rusia merupakan salah satu produsen minyak global terbesar. Separuh dari ekspor minyak dan kondensatnya ditujukan ke Eropa. China adalah negara pengimpor minyak mentah Rusia terbesar. Rusia juga memasok batu bara terbesar ketiga di dunia. Sebelum invasi, harga minyak mentah sudah menembus 86 USD per barel sebagai akibat lonjakan permintaan dan mulai pulihnya ekonomi global. Saat ini harga minyak 116 USD per barel. Bursa saham dunia langsung anjlok pasca invasi. Harga batu bara Newcastle melesat ke level 170 USD per ton. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Rusia merupakan pemain kunci dalam eksistensi geografi politik di kawasan Eropa dan Asia. Uni Eropa bereaksi dengan mengeluarkan sanksi terhadap Rusia berupa ancaman pembekuan aset dan memblokir akses perbankan, teknologi, dan pasar. Padahal Rusia adalah salah satu mitra dengan terbesar Uni Eropa. Impor Uni Eropa didominasi oleh gas, minyak bumi, dan pertambangan. Selanjutnya, dari segi geografi politik, saya akan menceritakannya. Jadi, dalam pandangan geografi politik ada konsep yang disebut Rimland. Konsep yang dikembangkan oleh Nicholas John Spikman ini menekankan pentingnya melakukan containment atau pengurangan terhadap wilayah strategis dunia yang bernama Eurasia untuk memperkuat hegemoni politik internasional. Jadi, siapa yang dapat mengontrol Rimland, maka dapat mengontrol Eurasia. Siapa yang dapat mengontrol Eurasia, maka dapat mengontrol dunia. Begitu kurang lebih ucapan Spikman seperti dikutip oleh Oliver Jacep tahun 2016 lalu, dan bukunya berjudul Introduction I Analysis Geography Politik.
Eurasia merupakan wilayah yang membentang dari ujung Eropa sebelah barat hingga ujung Asia dan Timur. Sementara Rimland merupakan wilayah-wilayah di sisi atau di sekitar Eurasia. Jika dilihat dari peta dunia, maka negara yang paling besar secara geografi di Eurasia adalah Rusia. Maka dari itu, sejumlah pakar geografi politik berpendapat posisi Rusia sangat strategis secara geografi politik, sehingga sangat wajar jika Rusia sejak zaman berkekaisaran hingga sekarang selalu berusaha mempertahankan posisi independennya dalam politik internasional. Misalnya, Rusia tidak pernah tertarik atau berniat bergabung dengan Uni Eropa maupun NATO. Sementara itu, kekuatan sea power di bawah payung NATO berambisi untuk mendominasikan politik internasional dengan terus melakukan containment. Saat awal berdirinya pada tahun 1945, NATO hanya beranggotakan 12 negara, yaitu Amerika Serikat dan 11 negara-negara Eropa Barat dalam arti geografi dan atau politik. Tidak lama selain itu, tepatnya pada tahun 1955, muncul aliansi lain sebagai penyimbang kekuatan NATO, yaitu Pakta Warsawa. Namun sejak Pakta Warsawa bubar pada tahun 1991, praktis hanya ada NATO sebagai aliansi militer raksasa skala dunia. Kemudian NATO terus mengembangkan wilayahnya terutama di benua Eropa. Jumlahnya kini mencapai 30 dan banyak di antara anggota-anggota baru ia berada tidak jauh dari Rusia, seperti negara-negara Eropa Tengah, Eropa Timur, negara-negara Baltik, dan negara-negara Balkan. Pergerakan blok barat ini tidak lain merupakan penerjemahan dari teori Rimland atau containment terhadap Herland. Dalam tradisi geografi politik, adalah hal wajar jika salah satu kekuatan utama di dunia berusaha mencegah terjadinya ancaman serius terhadap wilayahnya. Dalam hal ini, Rusia berusaha mencegah ekspansi NATO yang kian lama kian mendekati perbatasan Rusia. Seperti kita ketahui, Ukraina adalah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia bagian Eropa. Bahkan perbatasan ini berada tidak jauh dari kota-kota utama Rusia. Artinya, jika Ukraina bergabung NATO, maka secara geografi politik posisi Rusia begitu terancam. Maka dari itu, berulang kali pihak Rusia mengingatkan agar pihak Barat untuk tidak mencoba memasukkan Ukraina ke dalam anggota NATO. Namun, peringatan ini tidak dipedulikan Barat. Semakin lama pergerakan Barat dan Ukraina yang dipimpin politis pro-Barat semakin menunjukkan ke arah tersebut. Nah, sebelumnya dukungan Barat telah berhasil meloloskan para politis pro-Barat untuk memimpin Ukraina sebagai bagian dari upaya mereka meluluskan rencana mereka. Bisa dibayangkan jika Ukraina bergabung NATO, maka dengan mudah Barat memasang pangkalan militer skala besar, bahkan perangkat militer berkekuatan nuklir di wilayah yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan wilayah-wilayah utama Rusia, dan kacamata geografi politik tentu ini merupakan ancaman serius. Jadi selain itu, jika Ukraina bergabung ke dalam organisasi NATO, itu dapat mengancam sisi sejarah dan historis Rusia. Dalam konsep ilmu geografi politik, faktor sejarah dan budaya juga merupakan salah satu komponen penting. Seperti diketahui, sejarah Rusia berasal dari Kekaisaran Kievan Rus yang berada di wilayah Ukraina sekarang. Saat ini ibu kota kekaisarannya berada di kota Kiev, dan wilayah kekuasaannya terus berkembang ke arah utara maupun timur, termasuk Moskow. Namun karena invasi yang dilakukan Imperium Mongol atau kemudian Imperium Golden Horde, Kekaisaran Kievan Rus ini terpecah belah menjadi wilayah-wilayah kerajaan kecil
yang sebagian besar di bawah kontrol Golden Horde. Setelah cukup lama berkuasa, Golden Horde kemudian terpecah belah dan melemah kekuatannya. Lalu lahirlah sebuah kerajaan independen di wilayah Moskow yang kemudian berkembang menjadi Kekesaran Rusia. Lalu Imperium Rusia, kemudian Uni Soviet yang sekarang menjadi Republik Federasi Rusia. Kemudian berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dipahami jika sejumlah pakar geografi politik bahwa Rusia dan Ukraina sebenarnya merupakan satu bangsa. Hal ini pun sampai sekarang masih terlihat jelas di antara dari kemiripan bahasa mereka, yaitu bahasa penutur bahasa Rusia dan Ukraina pada umumnya saling memahami satu sama lainnya. Bahkan di sejumlah wilayah di Ukraina, bahasa Rusia merupakan bahasa ibu dari mayoritas penduduk setempat, sehingga jika Ukraina bergabung dengan blok barat melalui organisasi mereka seperti di NATO atau bahkan Uni Eropa, ini bisa menjadi ancaman secara historis dan kultural bagi bangsa Rusia, mengingat terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara Barat dan Rusia. Perbedaan-perbedaan itu tidak akan diuraikan di sini karena akan terlalu panjang. Jadi cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.